Yang pertama kita pasang dulu o-ring yang ada di sini, sahabat. Nanti. Tapi sebelum ini masuk ke sini, kita akan masukkan dulu Sustapak-nya. Ini yang menentukan, guys. Kita coba setting ke 2000. Mundurkan lagi. Ya, 1900. Ya, 2000. Gampang nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu, coba lihat. Oke sahabat, jadi ini untuk material kita menggunakan Duralium T6 ini OD38 ya. Jadi kita akan bentuk dulu, tapi ngedratnya belakangan ya, karena nanti akan ada proses milling untuk pengeboran untuk cartridge valve-nya. Ini kita bentuk aja, tapi dratnya belakangan. Nah, ini akan menjadi yang terpendek nanti, tapi bisa di setel dari luar. Kalau untuk ini nggak mungkin bisa bulat bener, tapi maksimum segitu, karena ini nggak bulatnya ya. Kita bor dulu di sini untuk M18 kali 1, kita bukut diameter 18. Ini kita, karena presurnya tinggi, kita bikin ini 25 ya. Plus 0,2 makan dikit aja. Ini udah nanti ngedratnya belakangan. Sekarang kita balik dulu untuk bagian G setengahnya ya. Tuh nanti seperti ini nih. Kita balik, antisipasi supaya enggak miring, walaupun ini enggak full ya. Ya udah pas. Ini sekitar 30 ya di sini berarti. Nah, kita bubut dulu. Ini kita bikin sampai M17. Udah 21. Nanti tinggal kita bor dulu. Ini untuk drat sama ini ke belakangan. Kita buka. Oh ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi ini pendek sekali nanti. Oke, kita lanjut proses machining. Sebelumnya kita layout dulu. Oke sahabat, kemudian ini kita bor untuk pistonnya ya. Jadi kalau dengan end mill hasilnya halus sekali, kita lihat. Oke, kemudian kita buat untuk groove dulu ya, untuk dudukan supaya rata. Kemudian kita drat. Ini M12 kali 1 ya. Oke. Ini kita lepas lagi. Ini cara manual ya. Kalau pakai CNC tentunya beda. Dratnya tuh halus sekali. Oke, kita selesaikan, baru kita membuat dalamannya. Oke, selanjutnya kita membuat rumah valve-nya ya, termasuk nanti adjusting screw di sini ya. Ya, kita buat ini. Bor.
Oke, setelah kita buat ini ya, sekarang ini kita terakhir kita drat. Jadi seperti ini ya. Nah, ini untuk rumah spoolnya, ini ada radiusnya supaya masuknya gampang. Ininya udah kita buat nih, adjustnya tinggal kita nanti buat valve seat sama piston nanti masuk sini. Nah, sehingga nantinya rapat jadi ada o-ring nanti rapat. Kemudian nanti setelah itu kita juga buat untuk tempat coupler sama manometer. Oke ya, dan inilah bentuknya setelah kita finishing. Nanti di sini ada lubang pembuangan udara terjebak di dalam spring disk, dan di sini nih, ini jalur khusus untuk pembuatan ya, karena memang di sini jaraknya setipis, jadi kalau kita ngebor ke sini langsung nggak bisa. Jadi ini harus dilakukan alat bantu atau lubang bantu. Nah, kita tutup menggunakan baut L. Lubangnya bentuknya nanti miring. Nah, kemudian ini rumahnya. Ini kita siapkan sudah bentuknya seperti ini ya. Dan kita juga sudah buatkan ini rumah pistonnya. Ini rumah piston ini. Ini menggunakan stainless ya. Kalau untuk diputar-putar saya menggunakan dural juga Pak D itu nggak confident ya ini, karena nanti diputar-putar. Kalau dural itu kan kurang tahan gesek ya. Nah, ini bisa menggunakan ini. Konstruksinya seperti itu, lubangnya kecil-kecil. Ini harus terhubung ke sini semuanya. Kemudian yang di sini nanti ada untuk o-ring supaya nggak keluar. Jadi kita juga sudah buatkan ini valve seatnya. Jadi nanti valve seat masuk. Kalau udah di sini meskipun adjusternya ini keluar lepas, dia tidak akan lolos ya. Ini satu. Nah, kemudian ini sticknya untuk valve seat kita udah buatkan. Ini adjusting screw-nya ya, untuk menyetel tekanan dari luar ya. Jadi tidak perlu nyusun spring disk. Nah, seperti itu. Pistonnya udah kita buatkan. Ini piston. Ini menggunakan brush atau kuningan. Kemudian ini manometernya nanti. Ini couplernya. Dan tentunya ini seal-sealnya nanti. Selain seal-sealnya sudah kita pasang di sini. Nah, kemudian di sini. Kita akan coba pasangkan ya. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Ikuti terus prosesnya. Kita siapkan silikonnya. Saya menggunakan ini nih Bimen ya, menggunakan Bimen ikan oil ya. Jadi khusus ini untuk pelumas itu. Yang pertama kita pasang dulu o-ring yang ada di sini sahabat. Nanti. Tapi sebelum ini masuk ke sini, kita akan masukkan dulu substrapeknya ini, valve seat. Kita kasih pelumas. Jadi ini yang menentukan ya sahabat. Kita masukkan ke sana ke dalam. Tekan menggunakan benda yang tidak tajam ya. Nah, udah masuk. Sip dah, seperti itu sahabat. Nah, udah mentok ya. Setelah itu kita pasang untuk baut. Ini baut detailan nanti. Jadi ini kita masukkan ke sini. Ini bisa dilepas ya. Yang tadi substrapek itu atau valve seat nggak bisa keluar ya, kecuali dari sini. Kemudian baru kita pasangkan untuk o-ringnya ini. Ini o-ringnya kita gunakan yang bagus. Ya, masukkan ke sini dalam. Lumayan sulit. Nah, posisinya posisi yang kecil ya. Oke, masuk ya. Nah, setelah masuk kita ratakan. Karena bisa jadi ini terlipat ya, sehingga menyebabkan dia sobek dan bocor. Nah, kemudian ini untuk pistonnya kita pasang dulu ini. Jadi posisinya ini ada di sini. Nah, karena ini untuk tekanan, untuk pengaturan ini masuk ke sini. Kemudian posisi couplernya ada di sini. Nah, kalau kita lihat sudutnya ya seperti ini. Ini kita kencangkan. Nah, kemudian ini yang ini dratnya bisa sampai dalam, ini 9 mili. Drat untuk manometer kan 10 ya. Nah, kita tambahkan PTFE nya di dalam, nah, sehingga ini aman. Oke, selanjutnya kita mau pasang untuk spring disk nya.
Ini sudah kita siapkan. Ini spring disc yang biasa dipakai untuk Altaros ya. Ini Belleville ya, Jerman punya ini. Nah, sahabat, sebelum kita melakukan pemasangan ini, kita harus pilih dulu. Ini kita masukkan. Nanti ini kita harus ukur dulu berapa panjangnya terhadap lubangnya. Harus disesuaikan dulu untuk mengetahui posisi minimum ya. Maksimum, sorry, ini 32 dalamnya. Jadi nanti diukur dulu. Di sini nih, ini harus kita ukur sesuai dengan dalamnya ini. Nah, misalkan kita ukur, ya pas, ya pas ya. Nah ini nanti baru kita sisa ukur ininya sahabat. Ini berapa? Ini kita ketemu di 10. Jadi nanti susunan spring disc-nya itu di 10 jaraknya ya. Tinggal nanti kita bagi aja berapa jumlahnya nanti ke depan. Jadi pergerakan piston ini sebenarnya dikit banget gitu, jadi tidak sampai 1 mili, dia paling setengah mili, nggak nyampe ketika untuk melawan tekanan dari input. Kita ambil 10, jarak 10. Kalau ini kan 0,6 ya, 0,6 berarti kita supaya tidak terlalu banyak penyetelan, kita bikin rangkaiannya 33. Ini kita pasang di sini. Nah ini kita jarak ukurnya pertama ini harus berapa tuh? Oke, pas ya. Jadi ini kita bisa memasang 1 2 3 4 5 kali 3 15 spring. Nah kemudian ini kita masukkan ke sini, masukkan gas. Nah, seperti itu sahabat. Kemudian kita masukkan ke rumahnya, ini kita kasih pelumas. Jadi piston assembly-nya itu sini nih, piston assembly-nya. Nah, kita tinggal pasangkan. Oke. Ini kita menggunakan kunci 14. Cukup. Kalau posisi groove o-ringnya atau alur o-ringnya bagus, dia tidak terlalu kencang. Nah, biasanya kalau wencang itu dipaksakan, o-ring yang dipaksakan yang menyebabkan dia galong pecah. Nah, nanti ini kita tinggal penyetelnya nanti bagaimana nih. Nah, posisi maju ini adalah posisi minimum, jadi untuk nyetel naik itu harus mundur ya. Oke, kita pasang ininya. Ini untuk yang di sini kita pakai yang bagus, tidak gampang sobek. Nah ya. Oke, lanjutnya kita masuk ke proses pengetesan. Kita lihat ya, posisi terpasang nanti jika ini tabung dan ini chamber atau plenum, jadi jaraknya tuh pendek sahabat. Jaraknya tuh sangat pendek, beda ya dengan main bal. Ini jaraknya bisa tuh, lihat. Oh, jadi bisa berapa ini jaraknya? 46. Jadi hampir separuhnya paintball ya. Nih. Nah, tapi kalau dengan yang ini hampir sama dengan yang ini. Ya, sahabat ya. Oke, kita akan coba tes. Oke, sahabat, kita tes dulu ya. Kita isi. Yes. Bagus banget. Kita isi di input berapa nih? 2600 ya. Di outputnya di 1000 kurang. Kita balik aja. Ini langsung bagus, ini bisa berfungsi bagus ini. Kita coba dulu nih, mungkin sisa aja. Ya, oke, kembali dia 1800. Nah ini kita coba naikkan ya di tekanan 1500 ya. Kita putar kiri, bergeser ya, kita lihat. Ini 1000. Nah 1000. Wah, simpel banget nih. Kita coba di 1200 ya. Putarnya ke kiri ini. Pelan-pelan aja. Ya, 1200 sahabat. Kita coba buka. Kembali lagi ya. Nah, ini besar ini. Ini kalau pakai hammer relatif lebih bagus. Oke, kita coba naikkan ke 1500. Kita kendorkan lagi. 1300. Nah, 1400. Oke, 1500 sahabat. Simpel.
Ya, kembali lagi ya. Oke, kita nyoba naikkan 1700, kita kendorkan lagi ya, 1600 ya, 1700 sahabat. Simple, input masih di 2400. Kita pengen 1800 misalkan, kendorkan dikit, terus gerak ya 1800. Ini apa namanya, bisa berfungsi dengan baik nih. Kita coba setting ke 2000, mundurkan lagi ya, 1900, mundurkan lagi ya, 2000. Gampang nih. Nah, kalau untuk menurunkan tentunya harus posisinya ini kita tutup sedikit, kita buang. Nah, tadi ini udah turun ya, kita tutup lagi, buang, tutup lagi, buang, jangan sekaligus, jadi permukaan seatnya yang kasihan nanti luka. Tutup lagi, buang. Nah, kelihatan ya, tutup lagi, buang, tutup lagi, buang, tutup lagi, buang, tutup lagi ya. 650. Kita pengen naikkan lagi, kita putar aja di sini ke kiri. Nah, 700, 800, masih ada jalan sedikit. Oke. 900, 1000 ya. Nah, input masih di 2000. Nanti saya coba di chambernya ya. Nah, itu jadi untuk yang pendek ini berhasil, alhamdulillah. Kita coba akan pakai di aplikasinya ya, langsung di unitnya ya. Ini sengaja Pak dibuat ini manometernya yang besar supaya mudah dilihat dibandingkan dengan yang kecil ini ya. Dan ini sudah ada gliserinnya, tentunya lebih tenang dibandingkan dengan ini. Jadi ini semut, nanti gerakannya lembut. Kalau ini kan kasar. Oke, berarti tadi di 700. Nah, kalau dia naik kenapa? Pertanyaannya. Nah, ini biasa karena selama proses pengisian banyak getaran sehingga spring disc itu terbuka. Kita lihat. Nah, sekarang kita akan coba setel. Ini menggunakan kunci berapa nih? Nah, kunci 2 mili ya, kunci L 2 mili. Nah, kecil. Kita akan coba naikkan ke 1000 ya sahabat ya. Ini langsung ke aplikasi, kita kendorkan, naik ya, 900 ya, 1000. Ini kita naikkan ke 1000. Kita lihat proses ini kembalinya bagaimana nanti di 1000 ini. Nah, turun tapi dia kembali lagi, turun di 900 bar. Nah, ini sangat kelihatan karena ini menggunakan glycerin ya. Kalau menggunakan yang itu biasanya nggak kelihatan. Coba kita naikkan ke 1500 sahabat. Ini setel mundur. Oke, 1200, 1300, terus oke, 1500. Jadi ringnya cukup lebar. Kita coba lagi ya, naik cepat, jadi relatif lebih cepat ini karena tekanan tinggi. Turun di 1400 tapi dia naik lagi ya, 1400 naik lagi ke 1500. Ini kalau menggunakan ini lebih apa namanya, halus. Nah, ini lebih simpel, dan yang jelas ini yang paling pendek ini. Jadi, jarang ditemuin sebuah valve yang pendek tetapi bisa disetel. Kalau pendek tidak disetel sudah banyak ditemuin, seperti Haben itu pendek tapi bisa disetel, tapi dari internal. Yang eksternal seperti ini belum ada. Kelihatannya ini baru pertama ini di Indonesia, mungkin di dunia juga ya. Oke sahabat, kita bandingkan dengan yang menggunakan manometer non glyceril ya. Manometer yang glycerin tadi ya, smooth ya karena besar ya. Nah, dia hanya turun sedikit. Nah, ini kita menggunakan plenum 22 cc ya. Kalau tanpa plenum berarti dia akan lebih besar turunnya ya. Nah, oke, terbukti proven. Mudah-mudahan Anda terinspirasi dan ini memberikan manfaat bahwa valve regulator itu bisa dibuat susunan dibuat dengan posisi apapun ya, selama dia proses pengeborannya itu masih bisa dilakukan. Nah, seperti ini karena ini terlalu tipis tadi, jaraknya di sini cuma 5 mili. Untuk ngebor di dalam sini nggak bisa miring ya, jadi harus dibor ke sini dulu baru miring. Makanya diperlukan alat bantu
lubang ini. Nah ini kita tutup, ini udah dimatikan, ini nggak difungsikan. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.